Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada minggu akhir bulan November ini kita kembali diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Khususnya kita mau belajar tentang introduksi kitab Wahyu bagian yang kedua. Bagian pertama adalah pada minggu kemarin. Kita akan membahas dalam bagian kedua, introduksi kitab Wahyu. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutupkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicara Allah. Setiap kami yang mendengar, kami semua dibimbing oleh kebenaran firman yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Berfirman pada kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Introduksi kitab Wahyu. Mari kita membaca Wahyu pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, agar ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kita bandingkan dengan Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara sekalian, kitab Wahyu dikenal sebagai kitab apokaliptik. Apokaliptik itu dari kata bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai wahyu. Berarti membuka selubung. Membuka selubung. Wahyu 1 ayat 1. Lalu sekalian perlu dibedakan antara pandangan profetik atau nubuat dengan pandangan apokaliptik dalam melihat sejarah. Ada beda antara profetik dalam pandangan profetik dan apokaliptik. Profetik adalah nubuat, apokaliptik ya apokaliptik. Lalu sekalian, nah, pandangan profetik atau nubuat terhadap sejarah adalah Allah bekerja sama dengan umatnya untuk menghantar sejarah sampai pada akhirnya. Allah bekerja sama dengan umatnya untuk menghantar sejarah sampai pada akhirnya. Itu pandangan profetik. Lalu sekalian, sedangkan menurut pandangan apokaliptik, dunia menjadi sangat jahat dan rusak. Dunia menjadi sangat jahat dan rusak, sehingga Allah perlu mengintervensi ke dalam sejarah dunia ini secara dramatis dan menyelesaikan tugasnya tanpa bantuan manusia. Ya, bagi pandangan apokaliptik, dunia menjadi sangat jahat dan rusak, sehingga Allah perlu mengintervensi ke dalam sejarah dunia ini secara dramatis dan menyelesaikan tugasnya tanpa bantuan manusia. Itu pandangan apokaliptik. Selanjutnya, saudara sekalian, para penulis literatur apokaliptik biasanya memakai nama samaran. Atau memakai nama dari orang-orang yang terkenal tetapi sudah meninggal. Ya, jadi para penulis literatur apokaliptik itu biasanya memakai nama samaran atau memakai nama orang-orang terkenal tetapi sudah meninggal. Dengan tujuan agar para pengarang itu tidak ditangkap dan dihukum. Gitu ya. Itu ciri daripada literatur apokaliptik. Ya. Literatur ini biasanya menyatakan kesusahan besar yang umat Tuhan sedang alami sebagai batu loncatan menuju intervensi ilahi yang menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Ya, literatur apokaliptik biasanya menyatakan kesusahan besar yang umat Tuhan sedang alami sebagai batu loncatan menuju intervensi ilahi yang menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Ya, itulah literatur apokaliptik. Nah, saudara sekalian, takut bacaan tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang memusuhi umat Tuhan, maka literatur tersebut ditulis dalam bahasa simbolis. Jadi salah satu ciri literatur apokaliptik itu penuh dengan bahasa simbolis, yang maknanya hanya dimengerti oleh umat yang memahami maknanya. Tapi orang luar
nggak akan memahami. Karena ditulis dalam bahasa simbolis. Demikian juga kitab Wahyu ini, kalau kita baca kitab Wahyu itu penuh dengan bahasa simbolis, sehingga kita perlu paham makna simbol-simbol itu. Ya. Nah, Yohanes, Rasul Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu menggabungkan pandangan apokaliptik dengan pandangan profetik atau nubuat. Dia gabungkan. Ya, tidak murni seluruhnya apokaliptik, tapi dia gabungkan dengan pandangan profetik. Ya. Nah, kata apokalipsis muncul hanya satu kali dalam kitab ini, yaitu di pasal 1 ayat 1 yang berarti wahyu. Ya. Jadi kata apokalipsis muncul satu kali dalam kitab ini, pasal 1 ayat 1 yang berarti wahyu, yaitu berarti membuka atau menyingkapkan tudung gitu ya. Ya. Nah, misalnya tadi Wahyu 1 ayat 1 itu. Inilah wahyu, apokalipsis dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Wahyu atau apokalipsis Yesus Kristus. Ya. Oke. Nah, kita perlu ingat pada awal komunikasi Allah dengan manusia, Allah langsung berbicara kepada beberapa pribadi tertentu, misalnya Adam. Itu pada awal komunikasi Allah dengan manusia. Allah langsung berbicara kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub dan lain-lain. Itu pada awal komunikasi Allah dengan manusia. Ya. Kemudian Allah memakai para nabinya untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat Israel. Ya, di sini peranan nabi. Sebagai the spokesperson of God, juru bicara Allah. Ya. Kemudian, namun setelah masa pembuangan, ya, orang Israel dibuang ke Babilonia, ya, itu literatur apokaliptik mulai berkembang dan mencapai puncaknya pada periode antara PL dan PB. Kapan itu? yakni antara tahun 210 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 200 Masehi. Jadi rentang waktunya sekitar 400 tahun. Dari 210 sebelum Masehi sampai 200 sesudah Masehi. Ya, maksudnya 200 Masehi. Yakni pada masa orang-orang Yahudi dijajah oleh bangsa lain, khususnya bangsa Romawi. Itulah masa literatur apokaliptik. Ya, rentang waktunya sekitar 400 tahun. Ya, 2 abad sebelum Masehi sampai 2 abad Masehi. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu Yohanes mengaitkan tulisannya dengan nubuat. Ya. Nah, pasal 1 ayat 3 dikatakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dia mengkaitkan tulisan dengan nubuat. Ya, ia juga menghubungkan dirinya dengan para nabi. Ya, pasal 10 ayat 7, Wahyu ya. Wahyu 11 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 9. Dia menghubungkan dirinya dengan para nabi. Ya. Nah, Wahyu 22 ayat 9 dikatakan, tetapi ia berkata kepadamu, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudaramu para nabi. Jadi di situ malaikat Tuhan mau disembah oleh Wahyu, oleh Yohanes maksud saya. Yohanes mau menyembah Wahyu malaikat itu. Malaikat itu menolak. So, sekali ingat, malaikat yang benar tidak akan mau disembah. Karena hanya Allah Tritunggal yang patut disembah. Ya. Kalau ada malaikat yang mau disembah, itu kita perlu bertanya, ini malaikat beneran atau malaikat bohong-bohongan? Ya. Di sini kita melihat Yohanes waktu mendapatkan wahyu itu, dia belum ngerti, dia begitu terpukaunya, dia mau menyembah malaikat itu. Tapi malaikat itu menolak. Ya, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, kata malaikat itu ya. Sama seperti engkau dan saudaramu, para nabi. Kita semua sama sebagai hamba Tuhan. Gak perlu manusia menyembah malaikat, hanya menyembah Allah Tritunggal saja. Ya, oke, puji Tuhan. Nah,
aniaya yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes terhadap orang Yahudi. Antiochus Epiphanes itu memerintah orang Yahudi tahun 175 sebelum Masehi sampai 164 sebelum Masehi. Adalah hal yang sangat menyesakan mereka umat Israel setelah masa pembuangan. Ini sejarah ini, ya. Orang bernama Antiochus Epiphanes itu, ya. Nah, Epiphanes melarang orang Yahudi menjalankan agama mereka dengan ancaman hukuman mati, ya. Ini kejahatan Epiphanes, ya, yang sangat luar biasa, ya. Patung dewa kafir ditaruh di bait Allah Yerusalem. Patung dewa kafir, ya, oleh Antiochus Epiphanes, ya. Lalu muncullah pemberontakan Makabeus, Judas Makabeus, seorang pahlawan Israel yang menghasilkan visi-visi apokaliptik, ya, Judas Makabeus itu. Oke. Nah, lalu pada abad 1 Masehi, pemerintah Nero dan Domitianus yang mendera umat Tuhan, orang Kristen, juga menghantar banyak visi apokaliptik. Iya, abad pertama itu ada 2 kaisar yang sangat jahat yang namanya Nero dan Domitianus, ya, yang mendera umat Tuhan, orang Kristen, juga menghantar banyak visi apokaliptik. Ya. Oke. Nah, sekitar abad kedua Masehi, ya, sekitar abad kedua Masehi, orang-orang Kristen yang melarikan diri dari murka pemerintahan Romawi mulai memahat yang namanya Sof Tufarok di Bukit Karang itu, ya, yang namanya Sof Tufarok di daerah pinggiran kota Roma dan kota-kota lainnya. Ini kira-kira bentuknya seperti itu, ya. Sof Tufarok, ya. Nah, mereka memahat lorong-lorong dan kamar-kamar yang pernah dipakai sebagai kuburan guna dijadikan tempat persembunyian orang Kristen. Dulunya sebagai kuburan orang Romawi, ya. Tapi orang Kristen karena dikejar-kejar, mau dianiaya, mereka terpaksa menjadikan kuburan orang Romawi sebagai tempat persembunyian, ya, di kota Roma, ya. Oke, bagi masyarakat Romawi, kuburan dianggap keramat. Nah, ini. Sehingga tempat tersebut aman bagi persembunyian umat Tuhan. Ya, sekali lagi kita bertanya, kenapa orang Kristen pada abad itu menjadikan kuburan Romawi sebagai tempat persembunyian mereka? Sebab bagi masyarakat Romawi, kuburan dianggap keramat sehingga tempat tersebut aman bagi persembunyian umat Tuhan. Ya, oke. Jumlah mereka bertambah banyak, ya, sehingga membuat suatu jaringan yang luasnya bisa mencapai 600 acre, ya. 600 itu kali 4.050 meter persegi. Jadi luasnya sekitar 2.430.000 meter persegi. Jadi luas, ya. 2.430.000 meter persegi dengan gang-gang dan kamar-kamarnya. Ya. Oke. Ya. Oke. Tempat tersebut nama lainnya adalah katakombe. Bahasa Indonesia katakombe, tapi dalam bahasa Inggris disebut katakom. Ya. Nah, katakombe ini adalah sebuah ruangan atau jalan di bawah tanah yang biasa digunakan untuk keperluan religius. Ya, biasanya merupakan kuburan bawah tanah yang terletak di berbagai kota kekaisaran Roma, yang khususnya di kota Roma itu sendiri. Ya, itu katakombe. Ya. Yang waktu umat Kristen itu dianiaya, itu sebagai tempat persembunyian mereka. Ya, katakombe. Ya. Oke. Nah, katakombe ini digunakan juga sebagai tempat kebaktian yang aman. Ya, tempat persembunyian mereka dari pengejaran, dan juga sebagai kebaktian yang aman bagi umat Tuhan waktu itu, ya. Tidak diragukan banyak waktu digunakan mereka untuk membuat lukisan-lukisan di dinding katakombe itu. Mereka membuat lukisan-lukisan di dinding katakombe itu, ya. Ya, misalnya ini, ya. Lagu-lagu him
dan pujian dilukis di dinding. Juga terdapat gambar Daniel di gua singa. Ya, lihat gambar ini. Ya. Dan nah ini gambarnya. Ya. Nabi Musa dalam gambar ini memukul bukit batu untuk menyatakan keselamatan dari Allah bagi umatnya. Banyak lukisan-lukisan lainnya di dinding katakombe itu. Ya, banyak. Ini hanya dua contoh saja. Ya. Tapi ada banyak lain contoh. Ya. Oke. Nah, tulisan Kurios Yesus, yaitu Yesus Tuhan, masih terlihat sampai sekarang. Gambar ikan, yaitu iktus itu singkatan dari Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat, masih terlihat di dinding-dinding katakombe sampai sekarang. Jadi saya tidak cerita omong kosong, tapi silakan saudara lihat sendiri di kota Roma itu, ya, katakom. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, jika kuburan dipakai sebagai tempat persembunyian orang Kristen, lalu di mana tempat untuk mayat-mayat? Ya, kan kuburan dipakai untuk persembunyian. Ya. Sekalian, nah mereka orang-orang Kristen itu melobangi lagi dinding-dinding batu untuk mayat-mayat dan menutupnya dengan marmer. Ini luar biasa marmer. Kota Roma lah, itu tanahnya keras sekali. Ya, itu batu marmer kebanyakan dari sana. Ya, banyak dari sana. Ya. Oke. Jika pemakaman sudah penuh, mereka menggali lagi lubang di bawah kuburan yang sudah ada. Mereka gali lagi lubang di bawah kuburan yang sudah ada. Ya. Luar biasa orang-orang Kristen waktu itu, ya. Orang Kristen yang berani dianiaya dan rela menyerahkan segalanya untuk iman, mereka berprinsip, jika Allah berkehendak untuk tidak menghentikan angin ribut, maksudnya aniaya, ya, maka Ia, yaitu Allah, pasti akan memberi damai dalam hati anak-anaknya. Ya, kalau mereka harus dianiaya juga, pasti Allah memberikan damai dalam hati anak-anaknya. Luar biasa itu, prinsip yang luar biasa. Yuk kita sama-sama lagi, ya, baca kalimat ini. Jika Allah berkehendak untuk tidak menghentikan angin ribut, ya, maka Ia pasti akan memberi damai dalam hati anak-anaknya. Puji Tuhan, iman mereka begitu tangguh. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, nah, Pitagoras dari Yunani, ya, seorang ahli matematika, ya, seorang filsuf, ya, yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, memulai suatu sistem angka dalam agama. Pitagoras, ya. Nah, ia mengekspresikan ide-ide agamawinya dengan angka-angka. Lalu sistem tersebut tersebar sampai ke dunia timur, sejauh ke China dan India. Dimulainya dari Yunani, Pitagoras itu, ya. Kemudian angka-angka dipakai untuk mengekspresikan ide-ide agamawi. Karena baginya perbendaharaan kata-kata masih terbatas, sehingga dibutuhkan angka-angka, ya, untuk mengekspresikan ide-ide agamawi. Ya. Misalnya angka 1 dipakai sebagai lambang kesatuan. Unik, satu hal yang unik, sendiri, tidak bergantung dan berada pada dirinya. Itu angka 1, makna angka 1. Ya. Kalau kita lihat kitab Wahyu, angka-angka itu di beberapa tempat, ya, kita lihat angka-angka itu, ya. Itu mempunyai makna simbolis, ya. Angka 2 bermakna kekuatan, suatu konfirmasi, kuasa yang lebih besar. Itu 1 tambah 1, ya. Kekuatan, satu konfirmasi, kuasa yang lebih besar. Angka 3 itu bilangan ilahi, bandingan Tritunggal, ya. Ternyata hal ini juga berlaku di agama-agama lainnya. Jadi angka 3 itu menunjuk pada bilangan ilahi, ya. Oke, ketika mau bicara tentang yang ilahi, mereka gunakan angka 3 dan tidak menyebutkan nama dewa-dewi mereka. Iya, gitu, ya.
Oke, selanjutnya. Angka 4 melambangkan bumi atau kosmos. Pada waktu lalu orang menganggap bumi ini memiliki 4 sudut. Nah, pada waktu itu ya. Kalau kita tahu bahwa bumi ini adalah bulat tapi waktu lalu tidak. Pada waktu itu orang-orang menganggap bumi ini memiliki 4 sudut, 4 mata angin dan arah gitu ya. Itu menurut pandangan mereka waktu itu ya. Selanjutnya. Ya, angka 5 yang kemudian didobelkan menjadi 10 menyatakan kekompletan manusia. Ya, bandingkan 10 hukum Taurat, ya. Perumpamaan 10 gadis, ya. Itu angka 5 didobelkan menjadi 10, itu maknanya ada waktu itu ya. Oke. Angka 7 berasal dari angka 4 bumi atau kosmos ditambah dengan 9 angka atau bilangan ilahi yang melambangkan kekompletan sempurna melalui persatuan bumi dan surga. Itu maknanya, makna simbolisnya. Ya. Angka 7 kali 10 itu 70 menyatakan bilangan suci. Bandingkan Yesus utus 70 murid dan memerintahkan untuk mengampuni 70 kali 7. Ya, itu ada makna simbolisnya. Ya, kitab Septuaginta PL yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani waktu itu, karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional waktu itu. Jadi Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya. Terjemahan PL ke dalam bahasa Yunani ini sebenarnya dilakukan oleh 72 orang penerjemah. Sebenarnya yang menerjemahkan 72 orang. Tetapi disebut 70 saja. Kenapa? Karena ada latar belakang historisnya. Ya. Karena bilangan 70 itu menyatakan bilangan suci. Ya. Yaitu 70, harusnya 72. Tapi disebut 70 saja. Oke. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, angka 7 adalah angka kesudahan atau komplit. Angka kesudahan. Ya, itu komplit. Angka 7 berasal dari angka 4 bilangan dunia ditambah 3 angka bilangan 3 bilangan ilahi. Ya. Angka 7 juga menunjuk pada segalanya, roh dan benda, gitu ya. Itu makna waktu itu ya. Angka 7 muncul 54 kali di dalam kitab Wahyu. Sekali lagi, kitab Wahyu itu banyak simbolnya. Ya. 54 kali dalam kitab Wahyu. Angka 3,5, bilangan 7 yang dibagi 2. Menunjuk pada bilangan yang berbahaya atau jahat. Ya. Kalau saudara lihat dalam kitab Wahyu ada rentang waktu 3,5. Ya. Di mana umat Tuhan mengalami aniaya, ya, mengalami kesulitan, ya. Nah itu sekalian. Nah kemudian berikutnya, sedangkan angka 6 adalah bilangan sempurna, 7 yang berkurang. Nah ini angka 6 itu bilangan sempurna, itu 7 yang berkurang satunya, berkurang 1 jadi 6 itu ya. Oke. Angka 6 itu bilangan jahat, kemenangan yang tidak komplit, malapetaka, kemampuan untuk menjadi besar tapi gagal mencapainya. Jadi makanya dalam kitab Wahyu ada kata 6 itu. Itu 6 itu bilangan jahat, kemenangan nggak komplit, malapetaka, kemampuan untuk menjadi besar tapi gagal mencapainya. Ya. Oke, selanjutnya. Angka 3,5 menyatakan ketidakkompletan dan ketidakpuasan. Bilangan favorit lainnya adalah angka 10 yang menyatakan manusia. Jika seorang manusia memiliki 10 jari tangan dan kaki, gitu, maka ia disebut manusia komplit dan tidak buntung. Ya, angka 12 menunjuk pada agama yang terorganisir. Bilangan ini berasal dari angka 3 kali 4.
agama yang terorganisir. 3 kali 4. Ya, bandingkan 12 suku Israel. Nah, jangan lupa ya, Israel itu ada 12 suku kan. Kemudian dilanjutkan 12 rasul. Ya, itu menunjuk pada agama yang terorganisir. Ya. Nah, penggunaan angka-angka punya makna sangat penting bagi masyarakat Yahudi karena terdapat konsep-konsep tertentu yang menyertainya. Ya, angka-angka itu punya makna simbolis yang penting bagi masyarakat Yahudi waktu itu. Misalnya angka 1 bermakna kesatuan atau eksistensi yang individual. Angka 2 menandakan kekuatan, suatu konfirmasi, kekuatan lebih besar, 1 plus 1. Kekuatan lebih besar. Angka 3 adalah bilangan ilahi atau trinitas. Ya. Jadi kita bicara soal makna simbolis daripada bilangan yang dikenal oleh orang-orang waktu itu. Ya. Angka 4, dunia atau kosmos. Pandangan masyarakat kuno tentang 4 sudut bumi dan 4 mata angin. Ya, dunia atau kosmos itu, angka 4 itu. Ya, angka 5 jika didobelkan jadi 10 yang menyatakan kekompletan manusia. Ya, bandingkan 10 hukum Taurat, perumpamaan 10 gadis, ya, Matius 25 ayat 1 itu. Angka 6 bilangan jahat, kebenangan yang tidak komplit, malapetaka, kemampuan untuk menjadi besar tapi meleset. Ya, saya ulangi lagi supaya saudara lebih paham. Ya. Bilangan 6 dalam Wahyu 13 ayat 18 itu adalah lambang dari ketidakkompletan yang dilipat gandakan. Itu loh. Lambang dari ketidakkompletan yang dilipat gandakan. Itu 6. Angka 7, angka dunia yang sempurna. Yang ini terdiri dari angka 4, dunia, ditambah dengan 3 bilangan ilahi, menyatakan kekompletan yang sempurna melalui suatu kesatuan bumi dan surga. Gitu ya. Oke. Nah, angka 70 dianggap sebagai bilangan suci. Yesus mengutus 70 muridnya misalnya. Kenapa saya perlu awali pembahasan kitab Wahyu dengan makna bilangan-bilangan ini supaya saudara mengerti banyak makna-makna simbolis di balik bilangan-bilangan yang diucapkan, dituliskan dalam kitab Wahyu itu. Ya. Perintah untuk mengampuni, yaitu apa? 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22 dan 70 orang penerjemah Septuaginta. Tadi ya kita sudah sebutkan LXX itu, ya. PL dalam bahasa Latin. Maaf, PL dalam bahasa Yunani, maksud saya itu salah tulis saya. PL dalam bahasa Yunani. Ya. Oke. Nah, angka 3,5 menyatakan ketidakkompletan, suatu ketidakpuasan. Ya. Angka 12, 3 kali 4 adalah simbol dari agama yang terorganisir. Misalnya bandingkan 12 suku Israel, 12 rasul, 12 gerbang, Wahyu 21 ayat 21. Ya. Simbol dari agama yang terorganisir. Oke, angka 1000, nah 1000 ya, menyatakan kekompletan bilangan pada akhirnya, ultimate number. Makanya ditulis ada kerajaan 1000 tahun, sebenarnya nggak ada kerajaan tapi the 1000 years. Jangan kita lihat secara letter luck gitu ya, tapi itu menyatakan kekompletan. Siapa yang kekompletan di hadapan siapa? Ya di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tahu waktu yang tepat. Ya, gitu ya. Bukan jangan kita hitung kerajaan 1000 tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa, tidak. Tapi di hadapan Allah selesai sudah, beres sudah, komplit sudah. Hanya Allah yang tahu. Ya, oke, lanjut ya. Selain angka-angka, simbol-simbol juga memakai kota-kota, senjata-senjata,
binatang-binatang dan burung-burung dan lain-lain. Gitu. Ya. Jadi selain angka-angka, simbol juga memakai kota, senjata, binatang, burung dan selanjutnya. Ya. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kebenaran yang penting secara dramatis, tapi bersifat rahasia. Ya, ini hanya orang intern yang tahu. Ya. Dramatis tapi bersifat rahasia, karena pakai simbol-simbol. Supaya orang yang di luar kalau baca ini mereka nggak ngerti. Ya. Beritanya sangat mendesak untuk disampaikan karena memberi pengharapan dan keberanian bagi yang sedang menghadapi berbagai aniaya. Ya, beritanya sangat mendesak untuk disampaikan karena memberi hope, pengharapan dan keberanian bagi yang sedang menghadapi berbagai aniaya. Ya. Minimal ada 7 kebenaran dalam kitab Wahyu yang kita perlu ingat. 7 kebenaran. Ya. Yang pertama, kedaulatan Allah. Allah itu berdaulat sekali, sangat berdaulat. Ya. Yang kedua, ketuhanan Yesus Kristus. Semua kaisar sudah meninggal. Ya. Tapi hanya Yesus bagi Tuhan yang terus selama-lamanya, kekal. Ya. Nah, sentralitas dari komunitas orang-orang suci dalam sejarah manusia. Ingat ya, komunitas orang-orang suci itu sangat penting. Sentral. Sentralitas dari komunitas orang-orang suci dalam sejarah manusia. Tuhan memelihara gerejanya. Gereja tidak perlu dilihat dari denominasi, tapi gereja secara tubuh Kristus. Sentralitas dari komunitas orang-orang suci dalam sejarah manusia. Ini penting. Makna kata sejarah itu dari kata history bahasa Inggris ya, yang berarti his story, cerita darinya. Dari siapa? Ya dari Yesus, dari Tuhan kita. History, cerita darinya. Yang kelima, krisis di dunia yang berkelanjutan, yakni pertarungan antara yang baik dan jahat. Kalau dari kekal sampai kekal itu berarti dualisme, tidak. Ya, pertarungan antara yang baik dan jahat yang pada akhirnya dimenangkan oleh sang kebenaran pada hari kiamat. Ya, ini kekristenan bukan dualisme. Kekristenan akhirnya dimenangkan oleh sang kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya. Pengadilan oleh Tuhan pada akhirnya, pada hari kiamat. Pengadilan oleh Tuhan pada akhirnya. Ya. Puji Tuhan. Oke, tujuan pasti dari sejarah Allah, kerajaan Allah dinyatakan secara fisik di bumi ini. Itu pasti. Tujuan pasti dari sejarah, yakni kerajaan Allah dinyatakan secara fisik di bumi ini. Puji Tuhan. Ya. Oke, sekalian, ini indah sekali kalau kita ingat lagu Hallelujah Chorus, ya, yang tulis oleh Handel itu, indah sekali, ya. The Kingdom of God, kerajaan Allah itu untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya. Nah, mari kita masuki kitab Wahyu ini, kitab yang banyak simbol, dengan minta hikmat dari Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu yang lama, sekian puluh tahun yang lalu, tapi bagus kata-katanya dan mengingatkan kita harus berjaga-jaga. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Jangan lupa berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang
Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kami bersyukur kepada Tuhan, firman-Mu kekal adanya Tuhan. Segala apa yang terjadi dan akan terjadi, Tuhan sudah nubuatkan sebelumnya. Kami bersyukur Tuhan, karena bukanlah jalan yang nyaman, tapi penyertaan Tuhan yang memberikan kami kekuatan menghadapi tantangan berbagai kesulitan. Bersama dengan Tuhan, kami sebagai umat-Mu mampu menghadapinya. Terima kasih, terima kasih. Kuatkan iman umat Tuhan, gereja Tuhan di berbagai tempat di seluruh dunia. Menghadapi tantangan, Tuhan kuatkan iman. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada hari ini. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.